atau pengajaran iman, atau dalam sabda atau pengajaran iman, kesaksian dari kita, doa umat, pelayanan doa, entah kapan suatu ketika nanti semoga ada pelayanan doa. Doa mimbar itu. Nah, atau penerapan karunia-karunia dan karisma-karisma Roh Kudus, devosi, adorasi, serta perayaan sakramen. Nah, inilah yang akan kita dapatkan. Hal-hal ini tidak langsung dapat semua. Jelas adorasi, devosi itu kadang-kadang dipilah di situ. Ya. Berikutnya, suasana persekutuan dibangun berdasarkan cara hidup jemaat perdana. Jemaat perdana itu bagaimana? Penuh kasih, saling berbagi, pemaaf, kesatuan hati. Itu yang di dalam jemaat perdana. Lanjut terus. Inilah tata urutan cara PD. Nah, pertama, PD merupakan rangkaian doa. Jadi tanda salib hanya dibuat di awal dan di akhir. Tapi Bapak Ibu mau setelah mengaku dosa, saya mengaku mau buatan salib juga tidak apa-apa. Di gereja juga seperti itu. Di gereja itu sebenarnya tanda salib itu hanya 2 kali. Awal dan akhir berkat. Tapi jenengan mau membuat berulang kali juga tidak ada yang salah. Kok aku marah lagi pas penyembahan pas hosti sang konsekrasi saya mantepnya yang dan apakah atas nama Bapak dan tidak apa-apa, tidak ada masalah, tidak ada yang dosa dan itu baik-baik saja. Itu juga di PD hanya 2, awal dan akhir setelah berkat. Itu ini perlu dipahami. Nah, inilah urutannya seperti tadi. Saya rasa waktu pujian awal tadi saya merasakan pujian yang luar biasa. Apakah Bapak Ibu merasakan pujian luar biasa? Ya, saya merasakan pujian sangat luar biasa. Ada begitu semangat gitu loh. Beda yang kemarin-kemarin. Kita kasih tangan untuk para singkat di BBM. Luar biasa. Nah, saat membuka dan SBP itu biasanya di awal itu WL, mari kita pujikan, kita mau bangkit berdiri. Nah, SBK seperti tadi. Itu apa maksudnya? Membuat suasana supaya kita itu benar-benar siap. Saya mau untuk gemreget neng jawab neng ngomah, neng ini sombong sik itu loh. Ditinggal sik beban-bebannya ditinggal sik. Nah, Soko-soko iso hilang kan seperti itu. Ini maksudnya SBK seperti itu. Ya, seperti tadi ya. Tadi bagaimana banyak aku diberkati untuk menjadi berkat karena semua pemberian Tuhan. Nah, ini kan agak tersenyum, bisa tersenyum atau kadang-kadang senyum sana, senyum kiri. Atau kok sebelah kanannya Tuhan mengasihimu ya. Nah, kayak senyum. Atau bilang kamu saudara yang baik deh. Nah, seperti itu. Jadi itulah SBK. Supaya apa? Persiapan hati agar apa? Hati yang gembira adalah sarana kita datang pada Tuhan. Tuh. Terus dilanjutkan apa? Kan kalau ini umat berdiri, 2 diisi dengan 2 lagu pujian sukacita. Biasanya. Kita apa? Hatiku percaya ya. Nah, hatiku percaya apa? Sorak-sorailah bagi Allah atau Yesus berkasih jiwaku, seperti itu. Ya siapa tahu ini belajar ini besok banyak yang jadi pemimpin WL ya. Nah, jadi itu. Berikutnya biasanya kalau sudah lagu 2 pujian, kalau pujian sang meriah itu seberapa jam rakoso Bapak Ibu. Tapi kalau WL-nya musiknya kurang mendukung, itu biasanya juga akan mudah sekali lelah. Tapi kalau kita bisa terbawa suasana, seberapa jam nggak terasa.
Seperti tadi pamer lagunya beruntung dah, kerajaan nggak terasa. Karena hati kita gembira itu, wes waktu sak jam ra kosong. Nah yang hatinya berdedek, sak menit itu ra betah. Seperti itu. Ya. Setelah itu dilanjutkan satu lagu pembuka, biasanya lagu syukur, Bapak syukur baik atau lagu-lagu syukur yang lain, bisa juga lagu Roh Kudus. Ini umat bisa disilakan duduk sebelum lagu itu, bisa mari kita silakan berduduk. Kalau yang tidak dapat silakan duduk seperti itu. Tanda salib itu, lalu tanda salib atau tanda salib kalau takut lupa bisa di awal ujian juga tidak apa-apa. Tapi biasanya lagu tanda salib dilanjutkan dua pembukaan, biasanya taruh usun bagus. Bagi kemuliaanmu kita akan tarik tandai diri kita dengan tanda Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Biasanya terus dua pembukaan dilanjut dengan nyanyian syukur. Nah, itu lanjut nyanyian syukur. Setelah nyanyian syukur, biasa ini Bapak Ibu, ini yang konkret ya. Kadang-kadang tobat juga ditiadakan. Setelah bersyukur, ini bisa doa spontan. Doa spontan itu contohnya, Bapak, ampunilah aku, hari ini aku marah pada tetanggaku, ampunilah aku ya Tuhan. Biasanya setelah itu spontan satu persatu, bisa juga dikasih selingan lagu. Setelah selingan lagu selesai, kira-kira apa doanya tobat dirasa cukup. Biasanya ditutup dengan saya mengaku. Ini. Ya. Setelah saya mengaku, dilanjut dengan lagu syukur. Ya. Setelah lagu syukur, ini umat monggo. Selama hari ini apa yang bisa Anda syukurkan kepada Tuhan? Syukur untuk nafas. Syukur untuk bisa hadir di tempat ini. Syukur anak-anak yang baik. Syukur anak-anak yang menjengkelkan tetapi tetap setia. Syukur untuk rezeki. Semua disyukuri. Hal yang menyakitkan pun bisa disyukuri loh. Jangan hanya hal yang memberkati. Karena lewat hal sakit itulah yang membentuk kita untuk semakin lebih baik serupa dengan Kristus. Nah, setelah syukur bersama itu biasanya ada, tidak semua PD tapi di sini biasanya kan ada doa Tuhan. Itu Engkaulah kekuatanku, terpujilah Engkau ya Tuhan. Engkaulah cahaya hidupku, terpujilah Engkau ya Tuhan. Engkaulah penyelamatku, terpujilah Engkau ya Tuhan. Nah, setelah itu ini kita diajak untuk mensyukuri secara serentak. Syukur serentak itu piye toh? Ya. Apa yang Anda syukurkan? Bapak, aku bersyukur padamu untuk hari ini. Yang merasa cepat-cepat, tidak harus cepat, tetapi kita mensyukuri. Tuhan, aku bersyukur padamu. Aku boleh hadir di tempat ini, boleh hadir di tempat ini, di depan teman-teman kami membawakan firman-Mu. Kami bersyukur Tuhan untuk kemampuan yang Kau berikan kepadaku di dalam memimpin ujian penyembahan ini, di dalam memimpin renungan ini. Aku berterima kasih kepadamu untuk anak-anakku yang baik. Aku berterima kasih kepadamu untuk rezeki yang boleh kuterima dan bisa aku belanjakan dengan hal yang baik. Terima kasih Tuhan untuk tetanggaku yang baik, yang menolong aku. Ya semua disyukuri. Yang kadang cepat, jangan merasa cepat orang apa. Mau nyucapu yang sekoyo kan baru sakit kan. Kan nggak betul baru sakit tapi ya sininya juga mesti ada keterbatasan. Ya tidak apa-apa. Tuhan juga tahu itu loh. Ini. Nah, setelah syukur serentak, biasanya dirasa cukup, itu pujian langsung ikuti untuk kita menyembah. Nah, di saat menyembah, harapannya WL ini supaya dikondisikan. Saat ini kita mau menyembah Tuhan,
dengan satu pujian. Nah, supaya umat itu juga paham. Biasanya kalau tidak disadarkan situ, umat ini kalau ngopot toh jane. Nah, seperti itu. Ada beberapa WL yang seperti itu. Umat ini menyembah dewe lah, umatnya bingung. Tapi kalau nanti WL-nya saat ini kita bersama-sama kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan dengan satu pujian. Seperti itu. Ya. Setelah penyembahan, nah, waktu penyembahan, Bapak Ibu, kita menyembah Tuhan. Menyembah Tuhan kalau tidak bisa haleluya, 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 seperti itu. Intinya apa, Bapak Ibu? Bukan dibuat-buat. Dibuat-buat dan itu kelihatan. Jenengan coba saja. Intinya aku ingin menyembah Tuhan. Rakyat ini bahasanya maaf ya. Tapi saya ingin memuji Tuhan. Hatiku ini orang tidak paham apa yang saya katakan. Tetapi saya dan Tuhan, memang bahasa roh itu yang tahu saya dan Tuhan. Membangun iman saya. Semakin saya mengharapkan hadirat Tuhan untuk menguatkan hati saya, untuk menguatkan jiwa saya, untuk menguatkan hidup saya semakin hari semakin menjadi saksi Kristus. Jadi intinya kok kok salah? Jangan, tidak ada kata yang salah. Intinya Anda kan jenengan itu hatinya itu ingin memuji Tuhan. Ini di situ. Jangan iki kok ngene ngopo ya lah. Itu kok jadi jenengan bingung. Kok aku ala-ala iki ngopo ya? Itu yang menjadi jenengan jadi mandek. Tidak mungkin bisa menyembah. Saya kalau pagi dengan saya masih bersyukur pada Tuhan dengan musik kita pelan-pelan. Memang jujur Pak, kadang-kadang juga tidak bisa masuk. Tetap tidak bisa masuk pakai bahasa roh. Tapi seringnya tetap bisa. Karena kita terus menyadari betapa Tuhan mencintai, kita rasakan kasih Tuhan dengan penyembahan kita. Iya kan ya, itu apa ya? Kita bisa terbangun, iman kita. Kita akan lebih apa? Lebih hidup daripada hidup. Ini yang perlu apa? Nah, mungkin di saat Anda menyembah, bisa ada tetesan air mata, bisa menangis di situ. Nah, kalau ada yang gitu, ya sudah. Andai kata jenengan tak di sini, dilarang ada sebab jenengan nangis menyembah. Tok wae wis rasa dibungkus. Cuk. Bisa gitu ya. Ini dia kan dalam hadirat Tuhan. Betul. Dia dalam hadirat Tuhan. Mau malah dipeluk, benar Tuhan. Jangan, udah biarkan saja. Di sini PD ini adalah apa? Wadah kita mengekspresikan. Karena karismatik ekspresinya apa? Ya kita tepuk tangan, kita mungkin gerak sana, gerak sini. Kita kadang bisa menangis, kita bisa bahasa roh, menjerit. Inilah wadahnya. Gereja tidak akan marah Bapak Ibu. Romo tidak akan marah, asal dengar di sini waktu PD loh, jangan di sini pas baru mulai gereja berarti belum mau kayak belum mau kabeh, kan maksudnya, kan apa gitu, ya kan? Asal dengan waktu PD ini, dengan pujian penyembahan, ya sampai soal badan tekan, udah rasa ya mungkin loh. Asal ekspresinya, indah wadah nggak apa-apa, Romo tidak akan marah. Kembali lagi karena PKK ada sudah resmi, itu ada bukunya. Nah, kembali lagi tadi, di saat Anda menyembah, saya juga kadang-kadang waktu menyembahmu karena beban-beban yang ya ada beban. Kita kadang-kadang menyembah itu bisa menangis. Ada syukur juga, saking syukurnya kita bisa juga menangis. Jadi jangan mereka kalau menyembah langsung nangis ya. Kalau menyembah saya juga kadang bisa gemetar ya tangan saya. Itu jangan kaget, tidak apa-apa. Itu salah satu manifestasi daripada penyembahan. Dan setelah kita menyembah, mungkin
discerning, itulah karunia-karunia di situ akan bekerja. Sabda pengetahuan apa yang Tuhan kehendaki. Biar dalam hati mengatakan, Tuhan, apa yang kehendaki saat ini. Bapak Ibu juga bisa katakan, Tuhan, apa yang kau kehendaki, aku sampaikan untuk umatmu saat ini. Karena ini adalah wadah untuk membangun jemaat Bapak Ibu. Ya. Oke. Sebelum saya sampaikan ke berikutnya, kami sudah terakhir. Apakah ada pertanyaan? Nah, ini masih ya sebentar. Ada pertanyaan apa tidak? Betul nggih? Semoga betul. Ya. Nah, setelah tadi dari Islam ini ada sabda pengetahuan, ada bahasa roh tadi, ada sabda pengetahuan, itu juga bahasa roh yang lain. Bisa mukjizat juga. Kita percaya sabda Tuhan katakan di mana dua orang berkumpul atas namaku, aku hadir. Nah, di sini kita percaya bahwa Tuhan hadir. Karena tiada yang mustahil bagi Tuhan. Saya berharap lewat persekutuan doa ini, setiap 2 minggu sekali adakan, kita yang hadir di sini, kita yang pulang dari sini, kita disegarkan. Kita disegarkan jiwa kita disegarkan roh kita. Agar apa? Sepulang dari sini tuh orang kok runtang-rantung, orang bawa apa-apa. Tapi sepulang dari sini kita betul-betul dikuatkan. Baik lewat pujian penyembahan, apalagi lewat firman Tuhan. Harapannya seperti itu. Jadi Anda yang meninggalkan rumah kurang lebih, masih dari rumah kurang jam 5 sampai rumah jam 8, setengah 9, tidak sia-sia. Dan saya mau katakan, karismatik persekutuan doa ini ada hal yang baik, hal yang perlu dikembangkan, hal yang baik diikuti. Setelah ini, nah ini dilanjutkan dengan firman Tuhan. Setelah doa firman Tuhan, nah kembali lagi Bapak Ibu, kesaksian itu bisa masuk. Katakan ada kesaksian nih, bisa masuk setelah pujian awal, bisa masuk setelah pujian awal, atau kalau ada connect dengan pembaruan bisa masuk dalam renungan. Ini, ya, untuk kesaksian. Kesaksian bisa 2 orang maksimal. Maksimal waktu juga, saya rasa 15 menit itu sudah cukup 2 orang ya. Kalau 1 orang maksimal 10 menit sudah lama sekali. Paling lama 5 sampai 7 menit lah. Jangan terlalu lama. Nanti malah ngalah-ngalahin enggak renungan. Nah seperti itu, ya. Setelah firman Tuhan atau renungan 2 umat, lanjut. Nah, ada persembahan. Persembahan ini juga waktu tadi bisa di awal juga tidak apa-apa. Andai kata loh, tapi paling enak memang setelah renungan, ya. Lalu ada 2 umat. 2 umat itu kalau memang dirasa umatnya terlalu banyak, yang 2 umat bisa untuk para single. Tapi kalau memang dirasa bisa ya tidak ada masalah. Ya. Setelah 2 umat, 2 penutup. Setelah 2 penutup ini Bapa kami, lalu Salam Maria, kemuliaan, terpujilah. Terus kalau di sini karena pelindung kita adalah Santa Maria Regina, kita bilang Santa Maria Regina, doakanlah kami. Lalu ditutup dengan tanda salib, pengumuman, dan lampu penutup. Selesai. Bapak Ibu, bagaimana kabarnya? Aku diberkati, aku diberkati. Sorry ya. Aku diberkati. Kita tutup ya. Bagaimana kabarnya?
untuk bahasa Arab sendiri bisa dipelajari, bisa nanti ada sesi tersendiri. Untuk lainnya juga ada beberapa karunia karisma, itu juga akan ada tekadnya sendiri. Untuk doa-doa ini juga ada tekadnya sendiri. Karismatik sedikit ada banyak jenjang terkait, 15 kalau tidak salah. Nah, jadi harapannya semua anggota karismatik pertama yang dasar dulu ikut sebenarnya coba dalam roh, dah itu belajar, karena itulah menjadi kunci atau tiket Anda bisa ikut yang lain. Harapannya seperti itu. Kenapa? Karena kalau belum paham tentang karismatik, tahu-tahu ikut yang lain, mati. Tahu-tahu ikut yang lain nanti kaget atau alergi. Karena saya ketemu dengan teman ya gitu, mungkin dia ikut set atau cap, atau mungkin hanya melihat, tahu-tahu belum, kok pakai bahasa kayak begini begitu, jadi kok kayak Kristen ya, aku kayak gitu, itu aliran Kristen berdua atau asli. Nah, kan takut itu. Jadi harapannya kalau mau ikut petet karismatik, harapannya dengan ikut seminar dibuka dalam roh, lalu pertumbuhan, terus kedewasaan rohani. Nah, ini yang dasar dulu saja. Yang lain nanti bisa karunia, terus discernment. Sep itu juga di atas, sep cap itu di atas. Terus masih banyak lagi. Baik Bapak Ibu, mungkin sebelum dilanjut untuk itu kalau ada yang mau ke toilet kasih waktu 5 menit. Dari saya matur nuwun.